Bermula dari wabah pandemi berimbas kepada keterpurukan ekonomi, kebutuhan pokok langka dan susah dicari, harga-harga pun melambung tinggi. Daya beli masyarakat melemah, namun Keamiran Islam Jamaah Imam Besar LDII tak mau peduli. Belangko setoran Ramadan, belangko setoran wajib bulanan tetap wajib ditunaikan. Pilihannya hanya dua, bayar atau dicurigai telah beda pemahaman. Atau bukan jamaah Amir Bayat lagi. Rentetan persoalan pasca pandemi dan meningkatnya kebutuhan dalam Ramadan itu, serta ketidakpekaan Amir LDI dengan situasi sulit yang terjadi, diperkirakan akan menjadi pemicu terjadinya tsunami hijrah yang kedua setelah terjadinya gelombang hijrah pertama di tahun 2019 lalu di kalangan Islam Jamaah LDI, atau yang kini akrab disebut sebagai Jokam. Seperti diungkapkan salah seorang pengamat dunia perjokaman dari Lampung, Suhermanto, saat dihubungi Hairil Anas TV. Menanggapi tadi tentang potensi lonjakan hijrah Jokam keluar, ini akan luar biasa sekali. Potensi atau indikasinya bisa kita baca dari beberapa wilayah yang sudah tidak lagi persenan, karena mereka lebih memilih ekonomi rumah tangganya daripada harus mengorbankan kebutuhan lain hanya demi setoran persenan. Di berbagai wilayah sudah nampak menurut pantauan kami ada beberapa kelompok yang bahkan tidak persenan satu kelompok itu, dikarenakan memang mereka rata-rata kuli, pekerja kasar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja sudah sangat kekurangan dan sulit sekali. Jadi boro-boro untuk bisa setoran, untuk infak persenan dan lain-lain. Seorang emak-emak pengikut Islam Jamaah atau warga LDII dari Makassar menyampaikan keluhannya. Melalui Hairil Anas TV, ibu beranak 3 yang sedang menderita sakit ini mengaku kesal dengan tingkah penerobos yang setiap saat datang menagih persenan yang terpaksa 3 bulan menunggak karena ketiadaan biaya dan kesulitan ekonomi yang sedang melanda. Saya ditagih sama orang Jokam, sudah 3 bulan tidak bayar persenan, tapi dia cara menagihnya secara halus. Terus dia bilang, kenapa tidak bayar? Apa saya pakai bayar pak, kalau memang tidak ada uang? Masa gara-gara persenan saya mau bayar mengutang kiri kanan? Kita sakit saja mau minta tolong di orang Jokam, di pengurus, disuruh kiri kanan, tapi cari status dulu. Kalau suaminya tidak ngaji, tidak bisa dikasih pinjam. Walaupun kita jamaah ya. Walaupun kita ini istrinya jamaah, tapi kalau suami tidak bisa. Jangankan mau pinjam uang, mau cicil barang saja lewat BMT tidak bisa. Kalau bukan suami istri Jokam, apa gunanya? BMT itu khusus untuk jamaah Jokam saja. BMT itu khusus suami istri yang Jokam. Kalau saya tidak termasuk karena suami orang luar. Iya. Berarti apa namanya? Apa tadi itu persenan 3 bulan itu dianggap utang karena ditagih lewat chat ya. Dia cuma bilang, ini kosong ini nota 3 bulan belum bayar. Saya bilang iya nanti kalau ada uang saya bayar. Kalau enggak ada apa mau pakai bayar? Uang makan saja, beli beras saya susahnya. Untuk diketahui, pengikut Islam Jamaah dalam setiap bulan Ramadan diwajibkan menyetor berbagai macam pungutan. Di antaranya pungutan 20 malam Ramadan, pungutan 10 malam terakhir Ramadan atau biasa pula disebut sebagai malam Lailatul Qadar, setoran wajib berupa zakat fitrah. Tak peduli kau mampu maupun kau berapa, semuanya wajib membayar zakat fitrah. Sementara sebagian besar dari pengikut Islam Jamaah ini sedang terbebani dengan berbagai kebutuhan dalam Ramadan di tengah situasi yang sulit pasca pandemi. Banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian yang seharusnya dibantu dan disantuni, namun justru tetap ditarik, dipalak, dan diwajibkan menyetor tanpa ampun. Jadi karena dampak COVID ini ternyata ada faedahnya juga ya. Gelombang hijrah Jokam keluar itu banyak dipengaruhi juga karena ekonomi. Mereka lebih mementingkan isi perut daripada setoran ke pusat. Kelompok Islam berakidah takfir yang berada di bawah naungan Ormas LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini memang tengah dalam pantauan Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah.
pemerintah telah berkali-kali mengingatkan agar kelompok ini meninggalkan cara-cara beragama yang tertutup dan eksklusif, sementara Majelis Ulama juga telah berkali-kali menagih janji paradigma baru, yakni komitmen untuk tidak berpaham takfiri lagi. Namun sekte yang konon telah berdiri sejak tahun 1941 di kota Kediri, Jawa Timur oleh Nur Hasan Ubaidah atau tokoh yang bernama asli Madigol ini tetap kesulitan meninggalkan pemahaman lamanya, karena dengan pemahaman takfir itulah mereka memagari seluruh pengikutnya. Dengan menanamkan pemahaman takfir di dalam diri setiap pengikutnya bahwa orang-orang di luar kelompoknya adalah kafir semua, maka mau tidak mau, senang tidak senang, rasa berat menjadi hilang semua, berganti ridho dan ringan karena merasa diselamatkan dari kekafiran. Akhirnya, mereka menutup diri dari orang luar. Mereka menolak sholat berjamaah dengan kaum muslimin lainnya karena hanya mereka saja yang beriman. Mereka selalu berusaha memiliki masjid sendiri, meskipun di sekitar tempat mereka telah ada sejumlah masjid. Tetapi bagaimanapun upaya yang dilakukan untuk memagari akan tetap jebol juga. Kebenaran akan menang, kebatilan akan terungkap. Tahun 2019 lalu terjadi gelombang hijrah di kelompok pemuja Amir Bayat itu. Ribuan pengikutnya serentak menyatakan hijrah dan keluar dari Islam Jamaah LDII setelah menyadari banyak penyimpangan di dalamnya, terutama sikap mengkafirkan kaum muslimin yang tidak berbeat kepada amirnya. Di beberapa daerah, warga LDII sudah mulai mendapatkan penolakan-penolakan dari masyarakat akibat keresahan-keresahan yang mereka timbulkan. Di Malang Kota, warga LDII di kelompok Kerinci berusaha menguasai sebuah musola yang statusnya merupakan hak milik pribadi seorang warga. Di Blitar, 3 kepala keluarga yang merupakan warga LDII memilih sholat berjamaah sendiri di lantai 2 masjid, sementara di waktu bersamaan kaum muslimin sedang melaksanakan sholat berjamaah di lantai 1 masjid itu. Di Batu Ampar, Kalimantan Timur, warga LDII merebut sebuah masjid yang telah 2 tahun lamanya dimanfaatkan oleh kaum muslimin di sekitar tempat itu. Masjid itu kemudian direbut dan dijaga puluhan personil Senkom setiap saat. Lalu di Majenang, mereka diusir. Akibat keresahan-keresahan yang mereka timbulkan itu, di Majenang, mereka diusir dari sebuah masjid wakaf seorang jenderal polisi, mantan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nur Faizi. Tindakan imam besar LDI yang lebih memilih pengerahan massa daripada dialog juga menjadi pemicu munculnya kesadaran dalam diri sejumlah pengikut Islam Jamaah LDI ini yang masih tersisa. Ditambah gaya hidup glamor keluarga Amir di atas penderitaan jamaahnya, serta pengikutnya yang hidup dalam kesempitan serta kesusahan hidup. Kini imam besar itu semakin sepuh dan melemah. Sudah saatnya, seharusnya mengakui segala kesalahannya yang telah dia perbuat dan meminta maaf atas kedustaan yang dilakukan selama ini. Berdusta mengaku sebagai amir pengesah keislaman namun bersembunyi dari halayak. Bersalah karena mengajarkan kedustaan kepada jamaahnya untuk tidak mengakui memiliki amir kepada orang luar LDII. Bersalah karena telah berdusta kepada Majelis Ulama Indonesia tentang paradigma baru. Berdusta kepada pemerintah bahwa kelompoknya taat dan patuh kepada pemerintah yang sah, namun sesungguhnya itu hanyalah kepura-puraan semata. Indonesia ini yang saya tahu betul, salah satu ajarannya adalah fatonah bitonah budi luhur. Apa itu fatonah bitonah budi luhur? Menyembunyikan ajaran yang diyakini, menampilkan ajaran lain demi untuk dinilai baik oleh orang lain. Kira-kira begitu definisi pengertian fatonah bitonah budi luhur. Ini amalannya atau ini ajaran Islam Jamaah. Sudah dilarang oleh Jaksa Agung sejak 1971, akan tapi sampai sekarang masih berjalan secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan cara fatonah bitonah budi luhur.
Melalui sikap penuh pura-pura itu, mereka berdusta kepada seluruh kaum muslimin, mengaku sama, mengaku seiman dan seakidah, padahal sesungguhnya mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin selain golongannya. Sebuah pemahaman yang sangat menyimpang dan kini telah disadari oleh sebagian besar pengikutnya, yang kemudian menjadikan mereka berbondong-bondong hijrah dan kembali kepada pangkuan kaum muslimin. Sekian celotehan. Sampai jumpa pada celotehan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.